Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel TV. Kini masih bersama ibu dosen kita nih, ibu dosen seni pertunjukan bersama Kak Selfie. Wah keren. Jadi memang ada keadaan ya yang membuat Kak Selfie ini ke sana, apalagi dapat prestasi, kemudian ketagihan dan kemudian sekolah dan pada sampailah di tingkat pencapaian sekarang menjadi seorang akademisi sesuai dengan kegemarannya dan menjadi passion tentunya ya seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai sekarang yang udah terbentuk ya sebagai seorang pendidik seni, pernah ikut gak sih sanggar-sanggar atau komunitas serupa pada zaman sekolah atau ikut lomba-lomba ya seperti itu? Boleh dijelaskan ke pemirsa? Oke, kalau ikut di organisasi seperti sanggar, iya. Jadi waktu S1 itu juga saya ikut di salah satu sanggar yang ada di Kabupaten Goa. Kemudian di Goa? Iya. Boleh di-spill apa sanggarnya? Iya, namanya Sanggar Seni Katangka. Ah, Sanggar Seni Katangka. Iya. Yang di Jalan Katangka? Betul. Betul. Pimpinan? Pimpinan sebenarnya dulu itu Bapak Tombong, Den Tombong, tapi karena sudah almarhum, jadi saat ini sama Ibu Mariam. Oh, Ibu Mariam. Boleh disapa Ibu Mariam? Halo Ibu Mariam Dentaco. Mariam Dentaco. Ini muridnya Ibu. Wah, keren. Tapi sebelum ke level universitas, pernah nggak sih punya apa yang namanya? Ikut-ikut join-join waktu kecil tuh di sanggar mana waktu di kampung kayak gitu dan apa aja tuh? Jadi kalau waktu di kampung itu kan karena rumah saya itu masih 9 kilo lagi dari kota dan itu tidak ada sanggar sama sekali. Jadi tidak pernah ikut sanggar waktu itu. Oh jadi maksudnya hanya belajar otodidak aja, iya, betul. Suka memperhatikan event-event pada saat di kampung saat itu dan mencoba peruntungan untuk ikut-ikut lomba sambil kemudian kegemarannya, talentanya itu dipupuk sampai kemudian nunggu momen yang tepat buat naik ke jenjang yang selanjutnya seperti itu Kak ya? Betul, jadi kayak lombanya itu bukan lomba yang secara nasional ya bukan. Jadi lombanya itu ya tergantung dari momen misalnya hari pendidikan atau HUT kemerdekaan seperti itu sih ya. Biasalah acara-acara di kampung itu seperti apa, jadi tidak pernah ikut sanggar sama sekali. Jadi ini seperti memasangkan puzzle-puzzle yang dikit-dikit tapi lama-lama kemudian bentuknya sempurna Kak ya? Wih keren, seperti saya nih ya Kak ya, sebetulnya saya bukan jurusan broadcasting ya. Saya jurusan pendidikan, tapi karena saya suka komunikasi, dari kecil itu memasangkan puzzle-puzzle, akhirnya sekarang kebentuk puzzle-nya, akhirnya lengkap kayak gitu. Jadi nggak mesti nunggu sempurna untuk bisa tampil Kak ya? Betul. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai aktualisasi nih Kak Selfie, pernah nggak sih ikut organisasi komunitas atau apa namanya ya, yang biasanya kelompok-kelompok untuk bisa mengaktifkan diri gitu? Pernah nggak sih ikut kelompok-kelompok seperti itu atau komunitas organisasi zaman SD, SMP, SMA dan sampai sekarang itu apa aja tuh? Selain yang disebutin tadi, yang waktu di awal Kak. Jadi kalau baru mengenal yang namanya organisasi itu ya paling pramuka ya. OSIS mungkin? OSIS waktu SMP dan Karang Taruna? Belum pernah. SMP, kemudian SMA juga sama. Remaja masjid? Remaja masjid ya pasti. Oh gitu. Remaja masjid, kemudian waktu mahasiswa itu ikut juga himpunan mahasiswa tapi yang bersifat kabupaten itu Hipermawa, himpunan pelajar mahasiswa Wajo. Waktu itu sempat ikut juga. Dan kalau masalah organisasi lain itu ya paling kalau misalnya ada panggilan sama dosen-dosen waktu itu ya, misalnya kayak ikut sebagai panitia di kegiatan forum kebangsaan dan lain-lain sih kayak gitu. Tapi secara untuk organisasi untuk waktu zaman kuliah dan sekolah hanya itu sih. Jadi bisa dikatakan punya pengalaman di organisasi juga kayak ya waktu sebelum
di level universitas seperti itu ya. Oke. Jadi zaman sekolah udah join nih Sudah mulai belajar. organisator ya, seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke ranah yang disabilitas nih Kak. Oke. Kenapa sampai join nih di gerakan atau volunteering disabilitas? Apa yang menjadi pusat perhatian Kak Selvi ini? Kenapa sampai join di sana tuh? Apa yang menjadi ini menarik nih? Iya, Apa yang menjadi seperti itu? Jadi pertama kali mengenal yang namanya dunia disabilitas itu waktu saya kuliah di Jogja 2013 waktu itu. Jadi saya dipanggil oleh teman sih untuk bantu merias waktu itu untuk teman-teman difabel untuk tampil. Jadi pikiran saya itu saya belum tahu disabilitas itu apa waktu itu. Jadi pas sampai di suatu ruangan, kemudian saya merasa loh kok tidak ada suara, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi. Yang mana nih yang mau dibantu untuk dirias? Oh ternyata di dalam ruangan itu semuanya teman-teman tuli. Iya, jadi waktu itu, wah ternyata ada ya dunia seperti ini, dunia yang apa? Kelihatannya banyak orang tapi ada gambar nggak ada suara iya, gitu ya? betul, kayak sunyi tapi kayak membuat saya tuh kayak nyaman. Oh ternyata ini dunia disabilitas tapi khusus teman tuli. Jadi yang pertama saya kenal adalah dunia teman tuli waktu itu. Oke. Gitu ya? Betul. Jadi dari Jogja, kemudian teman yang dari Jogja, organisasi yang ada di Jogja menghubungkan saya dengan komunitas tuli yang ada di Makassar. Nah dari situlah saya terus berkenalan dengan yang lain. Jadi oh ternyata dunia disabilitas itu tidak hanya teman tuli, ada juga sahabat netra, ada juga misalnya beberapa disabilitas lainnya. Karena ketika dilihat kan ada beberapa disabilitas nih Mas. Jadi kayak ada disabilitas sensorik, ada disabilitas fisik, ada disabilitas mental, ada juga yang disabilitas ganda seperti itu. Oh, banyak ya seperti itu ya? Banyak ragamnya. Oke. Nah, kalau di disabilitas ini program kerjanya apa aja sih sebetulnya? Selama Kak Selvi ini mengikuti itu ngapain aja tuh di situ tuh? Oke, kalau di Gerkatin itu biasanya mereka membutuhkan semacam pendamping atau pelatih untuk di tariannya. Jadi kalau mereka diajarin tari? Diajarin menari. Oh, oke. Iya, jadi teman tuli mereka selama ini saya biasanya memberikan pelajaran tari sih. Oh iya, berhubungan sih ya, Iya, guru tari ya. iya, betul. Oke, kita tahan dulu, Oke. kita akan kembali usai jeda berikut ini nih. Stay tune on ATV Social Good People.